Oke, kalau tips yang ketiga apa, Tak? Poin ketiga, menurut aku sekecil apapun usaha yang kita mulai, apalagi kita ngomonginnya dalam skop ibu-ibu yang biasanya usahanya itu sambil ada sambilnya, misalnya sambil berumah tangga. Sekecil apapun usaha yang kita bikin selalu bekerja berdasarkan data. Jadi jangan anggap usaha jualan lemper kita tuh ece-ece, jangan anggap usaha jasa kita misalnya freelance designer ece-ece. Enggak sih, menurut aku kerja berdasarkan data itu adalah yang ku alami sih pas pandemi ini. Jadinya aku tahu apa yang customerku mau, aku tahu apa yang menguntungkan dari kedua belah pihak, dari sisi penjual dan pembeli. Jadi berhubungan sama si empati seorang ibu tadi, kadang-kadang kita bekerja berdasarkan rasa, tapi kalau berdasarkan rasa terus nanti bangkrut, percaya sama saya. Gue banget nih berdasarkan rasa, gimana nih ya guys. Jadi berani ngelihat angka, berani ngelihat fakta. Kalaupun sampai kita lagi pada titik mendekati, misalnya temanku banyak yang menutup usahanya gitu, jangan sedih, karena kalau bangkrut itu hal biasa di bisnis. Dan itu benar gitu, dan jangan malu ngakuin juga ke orang-orang sih menurut aku. Karena aku pernah baca sih di artikel ya, usaha itu bangkrut tuh biasanya di 3 tahun pertama biasanya. Kayak gitu. Itu menurut statistik di Amerika ya, kayak orang yang startup. Terus ada lagi nggak? Tadi udah 3 nih, ada lagi nggak yang lain? Apalagi ya? Cari pertemanan yang sehat. Ada teman pendukung dong, support system. Tapi itu bener banget dah. Itu bener banget loh, serius loh. Nah kadang aku kan kalau misalnya ngajar ibu hamil, aku selalu bilang support system. Tapi ternyata jadi pengusaha juga butuh ya. Butuh banget. Sebenarnya temennya nggak perlu ngerti tentang bisnis yang kita kerjain gitu. Maksudnya yang penting dia mau dengerin dan berani ngomong. Kalau lo blow on ya lo blow on, ngomong aja. Terus yang terakhir apa? Terakhir apa ya? Banyak ya sebenarnya. Terakhir. Kan ada 5 nih, kita 5 tips. Terakhir. Kalau ini masih aku latih sampai sekarang, sampai aku punya mentor gimana cara ngebagi waktu. Karena sebenarnya aku nggak boleh tuh kayak lagi ngurus anak terus sambil ngurusin bisnis gitu. Jadi sekarang masih belajar sih. Jadi multitasking itu tidak disarankan ya? Tidak disarankan sih setahu aku. Cuma ini beda-beda ya. Ibu susah ya? Susah sih. Aku sih nggak bisa multitasking. Jadi tapi emang kadang-kadang kita diharapin sama lingkungan atau sama mungkin pasangan kalau ibu-ibu ya serba bisa di rumah. Cuma kalau aku udah sampai titik capek dan gak bisa, aku biasanya jujur sama suamiku atau disertai derai-derai air mata. Kayak misalnya aku bilang aku kayaknya hari ini nggak kuat lagi ngapain, jadi ya udah maunya gimana, mau bagi tugas apa. Apalagi sekarang lagi sekolah online. Baru tadi pagi aku lupa anakku sekolah online, saudara-saudara. Ini poin penting dan poin menarik. Kadang mungkin memang kita ngerasa we can do it all gitu ya, but sometimes we don't want to ask a help. Jadi ternyata ya it's okay to not feel okay and it's okay to ask a help ya. Dan aku suka lupa buat minta tolong. Nah itu gitu. Dia. Jadi kadang-kadang suamiku kan lo nggak minta mana gue tahu gitu kan. Oh iya harusnya minta. Harusnya minta karena emang ya harusnya minta aja, nggak apa-apa minta tolong. Cuma suka lupa. Nah kan selama 10 tahun kamu ngerasa pernah melakukan kesalahan atau kayak mistakes yang kamu harap, coba gitu gue tahu ya, gini ina itunya gitu. Ada nggak kesalahan-kesalahan tersebut dan apa yang kamu lakukan dan apa sih kayak things which I knew before I start up a business gitu? Percaya atau enggak, kesalahan itu aku lakukan tiap hari. Tiap hari sampai detik ini menurut aku kesalahan itu ada. Tinggal bedanya kecil atau besar. Cuma bedanya Inta yang sekarang, bedanya lebih bisa mengatasi stresnya kali ya. Kesalahannya sih terus sih Mbak Tia, maksudnya karena apalagi kalau aku F&B itu kan ongoing ya. Ongoing itu aku online, ada 3 kios yang harus aku tanganin. Itu bener-bener non-stop, kayak ada aja gitu ya. Semua pegawaiku tuh WhatsApp-nya tuh kayak per menit gitu loh. Kayak gila nih non-stop banget. Jadi
Kesalahannya sama tiap hari, kayak lo kok melakukan ini lagi ya? Sama lagi terus. Cuma bedanya dulu aku bener-bener yang bisa breakdown-nya parah gitu. Tapi 10 tahun ya udah dewasa dikit lah. Kesalahan sih nggak pernah nggak ada. Ya, jadi ya memang it's okay to make mistakes, it's part of life gitu ya. Jadi ya memang kalau aku pun ngerasanya ini kan aku baru masuk tahun kelima ya. Ya memang kesalahan itu pasti dilakukan sih, karena kan kita juga manusia ya. Jadi memang ya you're going to make many mistakes aja gitu. Cuma memang perlu, dan itu kan perlu kayak wisdom sendiri gimana kamu mau mengakui itu kesalahan gitu kan. Benar. Perlu latihan. Gimana kamu perlu belajar dari kesalahan tersebut sehingga nggak ngulangin lagi ke depannya. Kan itu butuh art ya, butuh seni juga, dan itu terkadang menjadi pelajaran yang berharga juga ya buat kita. Oke, thank you. Oke, nah terus abis itu, nah menurut kamu perlu ada karakter atau ciri-ciri seseorang nggak yang perlu melatih dirinya agar bisa bertahan dalam berbisnis? Karena lagi-lagi menurut aku 10 tahun tuh lama, dan kau bisa bertahan saja sudah wow gitu kan. Menurut kamu apa nih yang misalnya perlu aku latih, atau nanti yang mungkin di rumah lagi nonton, apa sih yang perlu dilatih biar memang bisa ada endurance dan tetap terus bisa menjalankan bisnisnya? Fokus guys, oh my god, itu buat gue susah banget ya fokus, kenapa ya? susah fokus ya. Iya, fokus Tetap aku baru ya? belajarnya Fokus. berapa tahun terakhir ya. Awal-awal sih nggak ngerti artinya. Terus meditasi ngebantu kamu fokus nggak, Tak? Banget. Bahkan untuk fokus untuk meditasinya susah. Jadi belum sampai ke meditasinya. Fokus ke meditasi susah ya? Ya ampun. Dulu sih waktu, sekarang anakku kalau bangun pagi, cuma pokoknya dulu aku punya jadwal jam 4 pagi itu meditasi. Cuma sekarang jam 4 kadang-kadang semua orang udah bangun. Jadi yang penting ada jadwal harian sih Mbak Tia. Walaupun ini aku kayaknya cuma ngomong doang, kadang-kadang pas prakteknya emang susah. Cuma emang tiap hari ada rutinitas yang sama, kayak misalnya meditasinya jam berapa, Qigongnya jam berapa, Tai Chi-nya jam berapa, terus ngecek pegawai jam berapa, karena biasanya kan soalnya kalau aku bukan marah-marahin pegawai sih, ya ampun, kesannya annoying banget ya, bos apa ini? Kalau kita tidak mencontohkan fokus, maka pegawai kita tidak akan fokus, gitu maksudnya. Jadi jadi paling penting fokusnya itu sih, fokus antara jualannya apa, fokus, servisnya apa, fokus. Terus zaman dulu mama kanin aku seperti yang tadi aku cerita, semuanya mau ku jual. Sekarang enggak lah, sekarang tenagaku cuma cukup buat jualan ini, ya udah itu aja susah sih menurut aku ya. Tidak semudah itu F&B, soalnya banyak perintilannya. Dan kamu tahu nggak, jawabannya Warren Buffett sama Bill Gates itu sama, fokus. Ada kemajuan kita. Bapak Ibu sekalian. Ternyata emang berarti maksudnya apa? Emang super penting gitu ya? Iya, super penting untuk fokus. Karena kan sebenarnya aku gimana ya? Aku ibu 3 anak, aku mau bilang banyak kerjaan, kesannya kayak ini banget, kayak banyak alasan. Cuma semua ibu juga banyak kerjaan soalnya. Iya, seluruh ibu di dunia ini banyak alasan, dan banyak ibu yang mungkin tidak seberuntung aku, tapi tetap bisa ngapain yang lain. Jadi ya emang harus fokus aja sih. Oke, fokus ya. Ada lagi nggak yang lain menurut kamu kira-kira yang perlu dilatih? Karakter yang penting misalnya kalau mau jalanin usaha. Jangan takut untuk delegasi kali ya. Delegasi. Nah, kalau misalnya emang bisnisnya udah berkembang dan mempunyai finansial yang lebih untuk delegasi, jangan anggap lo bisa semua. Karena dengan mendelegasi kamu lebih mudah untuk fokus. Iya, benar. Iya kan? Karena dulu aku bisa semua. Aku kan lulusan S2, aku pintar, tidak. Bohong. Oke, sip. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Dalam hidup kamu pernah nggak sih mengalami keterpurukan? Allah. Dan terus cara gimana cara bangkit dari keterpurukan? By the way ya, si Inta ini adalah dulu pernah jadi pembicara inspirasi ibu. Mungkin kamu udah lihat inspirasi ibu di acara di YouTube kami. Dia
salah satu yang saya undang sebagai pembicara inspirasi ibu karena Inta ini ternyata punya kondisi ADHD dan dia juga taunya pas dewasa. Jadi kalau kamu mau tahu ADHD saat dewasa juga bisa nonton videonya juga nih. Itu tahun berapa ya Mbak Tia? 2018. 2 tahun yang lalu. 2018 pas Kartini, hari Kartini 21 April. Dan mulai dari situ aku sama Inta mulai sering banget tuh ngobrol, bertukar pikiran, kok kayaknya nyambung ya gitu, kayak 11-12 nih gitu. Oh, udah stres. Kok jadi ngelantur ya, gue mau ngomong apa tuh tak, gue lupa. Oh, keterpurukan, yes ya. Terus gimana kamu cara bangkitnya dari keterpurukan? Mungkin di rumah nih yang lagi nonton juga mungkin mereka lagi ngerasa terpuruk misalnya, terus they just don't know how to get up gitu ya, how to stand up. Apa yang bisa kamu kasih saran? Jadi terus gue sampai lupa sekarang. Tahun 2018 itu beberapa saat sebelum aku diundang Tia, emang aku didiagnosa ADHD. Yeah. Sebenarnya labeling itu ada beberapa pihak yang kurang setuju, sama ada yang setuju juga sih. Cuma label itu kan tercipta dari dari dunia medis ya. Jadi emang saat itu aku ngerasa ada satu kondisi yang dimana aku stres banget kali ya, stres banget, jadi ibu stres, jadi istri stres, mama kanin lagi berantakan banget. Padahal sih kalau sekarang lihat ya sebenarnya ya semuanya baik-baik aja, tapi akunya yang emang mentally capek. Waktu itu belum kenal yoga, belum kenal sosok ini. Terus habis itu? Nah, 2018 itu kali kalau Mbak Tia tadi naik keterpurukan mungkin pas tahun itu kali ya. Jadi emang ngerasa lagi berantakan banget. Jadi kusut, belum ngerti kalau mental untuk dalam mengelola bisnis itu penting. Lama banget sadar ya, bisnisnya dari 2010. Karena aku besar dari keluarga yang tidak terlalu memikirkan masalah psikis dan mental gitu. Jadi pembicaraan seperti itu kayaknya waktu itu belum terbuka keluarga sekarang kali ya. Gitu. Jadi di saat keterpurukan itu ya kayaknya sih saat itu. Nah, saat itu jadi aku pilih 2 jalan. Jadi aku mau pilih jalan barat sama jalan timur. Aku mikir waktu itu. Jadi aku tetap ke psikolog, ke psikiater, tapi timurnya ya aku dengan yoga. Akhirnya keterusan sampai saat ini yang tadi kita sebutin ya, si tai chi dan Qigong, akupunktur gitu. Jadi aku berusaha, ada yang bilang label ADHD itu kayaknya nggak ada deh, itu kayak cuma ciptaan dunia barat. Ada yang bilang kayak gitu. Cuma aku sekarang ambil di tengah-tengah aja sih Mbak Tia. Gitu. Jadi kamu cara bangkitnya gitu ngapain? Mencari informasi kah atau? Mencari informasi sih. Okay. Mencari informasi, terus dulu kan pengennya nolong semua orang ya, pengen nolong anak, pengen nolong suami, tapi pengen nolong customer, terus pengen nolong anak orang. Customer. Tapi menolong diri sendiri paling akhir ya? Paling akhir. Nah, aku nggak ngerti kalau cikal bakal untuk bikin bisnis itu adalah si foundernya. Jadi foundernya itu harus sehat dulu kan. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kayaknya udah kumpulan dari segala kepusingan founder, maksudnya gue dari 2010 tuh pecahnya di 2017 2018 tuh kayak wah, gimana mau nolong orang ya kalau diri sendiri kusut gitu kan. Ya udah, jadi benar juga sih, karena itu kan semua akan terasa ke tim kita kan. Sampai ke makanan yang kita bikin pun terasa karena aku F&B gitu. Jadi ya udah, mulai dari situ aku lupakan yang lain dulu, kayak bukan berat. Aku akhirnya ngomong ke suami juga, ya udah deh aku mulai ke 7 bulan. mulai cari ke tempat lain, mulai gitu. Memprioritaskan diri sendiri dulu ya. Iya, dan gitu. Itu kayak bentuk self care juga sih ya. Dulu aku sampai usaha gila-gilaannya sampai yoga tiap hari. Jadi nggak hanya ke 7 bulan doang, semua di Bintaro aku datang. Terus aku cari yang paling cocok. Aku cari sampai paling cocok, segala macam yoga aku lakuin. Terus pokoknya segala macam yang judulnya healing. Jadi pokoknya aku cari yang paling cocok sih. Tapi ternyata juga sih nggak semua. Ternyata si konsep healing ini juga nggak semua orang terbuka dan nggak semua orang cocok-cocokan ya Mbak Tia ya. Ada juga yang healingnya mungkin lewat yang lain, bukan lewat yoga. Gitu sih. Dan Qigong Tai Chi Akupunktur dahsyat ya Mak ya? Dahsyat. Ini bukan maksudnya promosi ya guys. Enggak, karena aku aja udah yoga 10 tahun aku ya, yoga ya. Cuma ternyata menariknya
Qigong Tai Chi ini ternyata menawarkan hal yang baru yang buat aku refreshing banget sih, dan ternyata itu tadi ya, karena aku juga sama nih kayak Inta, seneng belajar ternyata ya. Jadi ngerasa itu juga sebagai toolbox yang mungkin juga bisa ngebantu kamu gitu. Jadi ada beberapa pilihan, banyak, tinggal kamu pilih aja yang cocok-cocokan yang mana ya. Ada banyak banget. Oke, tadi kamu ngomong cerita tentang keluarga. Ceritain dong tentang masa kecil kamu tuh kayak gimana sih? Terus gimana cara pas kamu grown up itu kira-kira mempengaruhi cara kamu berpikir tentang dunia nggak, sama kayak mengambil keputusan? Berat banget gitu. Keluarga, aku keluarga Jawa, keluarga Jawa. Kamu anak ke? Dua. Anak kedua. Kalau orang kata orang anak kedua tuh rebel, bener nggak ya? Nggak tahu deh. Bener-bener. Beda sendiri ya. Terus? Jadi kalau di keluarga aku tuh kakakku orang kantoran, adekku orang kantoran. Yang paling, kalau kata ayahku, yang paling mau suka-suka aku. Mungkin itu jadi cikal bakal. Cikal bakal pengen punya usaha sendiri. Jadi cuma kayaknya aku ngeliat pattern yang emang dilakukan oleh mamaku waktu keluargaku berusaha survive secara ekonomi kali ya. Karena dulu kan aku hitungannya emang middle up, cuma kayak papaku ngantor, tapi mamaku she did everything she can untuk menghidupi keluarga juga. Jadi mulai dari buka salon di rumah, aku ingat banget, buka salon di rumah, nerima jahitan bed cover di rumah, bikin kue kering di rumah, pokoknya dia berusaha 100% untuk bantu suaminya gitu. Nah itu kayaknya emang pattern yang sama yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi dulu aku bingung liat mamaku, kayaknya lo ribet banget sih Bob gitu, kayaknya kayaknya papa udah kerja, tapi ternyata setelah aku ngalamin sendiri ternyata ya memang aku juga nyamannya seperti itu gitu. Jadi dan untungnya aku mempunyai suami yang mendukung, karena aku rasa sih tidak kalau aku lagi curhat-curhatan dengan semua temanku, ternyata mempunyai usaha sendiri emang tidak semua juga pihak suami itu setuju ya. Jadi ada yang pengen istrinya ibu rumah tangga aja, ya nggak apa-apa juga, itu semua emang harus diomongin sih. Untungnya emang suamiku itu ternyata melihat kegilaanku begini, setelah aku pikir-pikir, jadi baru nyadar, dia berjuta-juta kali ngeliat aku down, dia nggak pernah satu kali pun ngomong suruh berhenti sih gitu. Jadi emang makasih ya suami gitu, jadi terharu. Iya, jadi dari itu semua sih, mungkin juga suamiku ada hubungannya tadi pertanyaan Mbak Tia, dia juga ngeliat ibunya waktu masih muda kali ya. Sama-sama. Jadi aku dan suami berangkat dari keluarga kecil yang emang istri selalu bekerja walaupun dari rumah gitu. Gitu. Jadi mungkin kamu juga punya usaha pun juga mungkin karena dari kecil kamu juga udah ngelihat ibu kamu udah punya banyak usaha ya. Yang tadi kamu bilang catering gitu ya, bikin kue gitu ya. Walaupun emang papaku sih mungkin dulu waktu aku balik dari SD dia gelengnya ngapa ya anak gue ya. Kenapa nggak bisa kerja kantoran aja kayak anak-anak normal saya yang lain. Dia ada sisi itunya sih, aku tahu Cie. Karena papaku emang kantoran abis gitu. Cuma ya dulu dia nganggepnya jadi nggak apa-apa deh di rumah aja, jadi bisa nemenin istri saya. Gitu, karena kan aku dulu mulainya emang waktu masih tinggal sama mama. Jadi beneran kita dulu belum ada Instagram, jadi kita beneran kerjanya dari garasi Mbak Tia. Belum ada ojek online, kalau kurir mahal banget. Jadi emang ya itu yang beneran nyoba. Dulu aku sama mama nyoba resep cookies tuh sampai masak sampai jam 4 pagi. Wow. Gitu. Jadi emang kan kayak gini-gini kita jarang denger ya. Bagaimana begitu, maksudnya suka dukanya, jatuh bangunnya. Iya. Oh, satu lagi. Gimana? Jadi dulu karena F&B itu, apalagi kalau kita ngeramu resep itu susah banget. Jadi dulu patah hati banget kalau dia ngikutin. Oh, gitu. Iya. Cuma ternyata emang bisnis itu kejam, dan emang zaman sekarang mungkin bukan copycat, follower kali ya. Follower, kompetisi gitu ya. Kompetisi itu biasa, jadi mungkin harus tahan banting itunya juga. Jadi mungkin kalau misalnya
hari ini aku ngeluarin apa ya, misalnya sebuah menu gitu. Kalau besokannya ada yang sama, jangan sedih. Dulu aku nangisnya kayak berapa bulan gitu. Nangis Bombay gitu Iya, ya, berapa cuma ternyata bulan. itu biasa kalau di bisnis, apa sih? Dulu belum ngerti soalnya. Jadi Iya. jangan patah semangat. Kalau misalnya kita ditiru orang, berarti we did the right thing aja berarti. Luar biasa. Wah, ini poin ini saya perlu belajar dengan Ibu Inta ya. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita main games. Aku juga nggak tahu sih gamesnya ngapain ya. Oke, pertanyaan terakhir. Tak, kamu pernah pengalaman memaafkan nggak? Dan terus menurut kamu ya, memaafkan tuh apa sih? Forgiveness tuh meaningnya apa? Terus ceritain deh kayak gimana sih? Menurut kamu tuh memaafkan tuh bagaimana? Dan ada nggak sih misalnya tips juga untuk kita bisa lebih memaafkan diri sendiri dan orang lain? Memaafkan itu sifatnya sama kesalahan, ongoing juga. Jadi sampai, karena saya modelannya pendendam. Waduh, tos dulu yuk, tos. Boleh tos nggak sih? Oke, terus Kesannya ini banget ya, villain banget, apa antagonis banget kalau dicerita pendendam, tapi bukan itu maksudnya. Jadi dulu apa-apa pendem. jadi pegawai melakukan kesalahan dipendem, diingat-ingat. Tapi kan gimana mau bisnis mau maju ya? Rekan kerja melakukan kesalahan dipendem, wah itu jadi berhubungan lagi sama mental kita kan ya. Jadi belajar memaafkan itu aku belajarnya dari Tai Chi, dari Qigong. Itu aku belajar karena itu tadi yang aku bilang ongoing sih, karena tiap hari pun aku harus memaafkan orang. Memaafkan diri sendiri juga. Jadi karena lumayan ribet tuh, apalagi kalau udah campur ngurus anak. Dulu waktu aku belum ngerti konsep memaafkan, semuanya kena cipratan kan. Jadi kalau si anak nomor 1, cipratan uang, amin, cipratan uang kalau saya mau. Cuan. Cipratan apa? Cipratan emosi. Emosi ya. Okay, jadi kalau terus? misalnya satu orang melakukan kesalahan, kan gue kalau cipratan tuh kayak air gitu. Air hujan. Kalau satu orang pegawai melakukan kesalahan, biasanya aku dulu semua kena, anakku kena, suamiku kena. Iya. Terus efeknya jadi kemana-mana, terus jadi nggak ada yang ngurusin bisnisnya. Dulu agak semau-maunya tuh, karena rasanya kan gue cewek, kan gue empatinya tinggi gitu, tapi ya nggak bisa gitu sih. Jadi proses memaafkan setiap hari sih Mbak Tia kalau aku ya. Gitu. Okay. Setiap hari dan ke semua orang. Wow, luar biasa nih. Aduh, semoga kamu yang nonton ini ya bisa belajar banyak ya dari acara Meet the Founders hari ini. Oke, nah aku pengen nunjukin juga. Jadi Mama Kanin itu makanan empasi untuk bayi. Nah, aku tuh inget banget ya dulu waktu Arya masih bayi. Waktu empasi itu asli loh, ternyata ribet juga ya, susah gitu ya. Dan dulu kayaknya belum kenal doi deh. Padahal udah ada ya, 2012 kan udah ada ya sebenarnya. Iya benar. Ya cuman entah kenapa aku kurang tahu, karena mungkin kurang gaul juga apa gimana. Nah, cuma ini menurut aku nih menjadi salah satu alternatif banget nih. Jadi misalnya kamu lagi mau travel atau kamu lagi sibuk banget, nggak punya waktu untuk masak sendiri, kamu bisa banget order di Mama Kanin, ya, seperti itu. Oke, thank you ya Tak. Ya, sekarang kita main game dulu Oke, gamenya game ngasal nih ya. Kamu harus milih, nggak boleh nggak milih, ya. Dan ngomongnya harus cepat, nggak boleh mikir. Oke, siap? Oke. Milih gunung atau pantai? Pantai. Milih hitam atau putih? Cepet, nggak boleh mikir. Dua-duanya itu mah. Ini harus satu. Oh ya udah, hitam. Telur acak apa telur dadar? Telur apa yang pertama? Telur acak apa telur dadar? Ya, telur acak, men. Scramble, taunya bahasa Inggris. Oblong-oblong gue taunya kalau di Jawa. Ceplok nggak ada? Nggak ada, gue mau telur acak. Ih, lama deh, nggak boleh mikir. Oh ya, dadar. Tempe apa tahu? Ya, kan lama kan? Tahu. Great sex or great romance? Hah? Great romance. Tai Chi apa Qigong? Waduh. Nggak boleh mikir. Tai Chi. Sebenarnya warna kesukaan kamu apa sih, Tak? Warna kesukaan aku hijau. Nggak ada.
Oh hijau. Hmm. Hijau, gengs. Dulu pink. Dulu pink. Tapi orang Ya, mestinya lebih banyak lagi nih. Ya, nggak ada lagi pertanyaan. Gimana sih? Ya, begitulah. Tapi aku bisa lebih mengenal Doi gitu dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa pantai? Kenapa pantai? Karena aku suka air. Apa sih? Tapi kamu sering berenang di laut nggak sih? Waktu kecil ya. Oh, ya. Terus akhirnya dulu ke Swedia juga di sana kan dikelilingin pantai air semua. Mungkin Iya, karena iya, itu iya. panggilan alam. Oke, ini ada kartu nih, isinya afirmasi positif nih. Kamu pilih satu, terus kamu ceritain arti dari afirmasi ini dalam dalam apa yang lagi kamu alamin saat ini. Ya, Buset. pilih. Oh pilih. Gini deh. Pilihnya ngasalan berarti. Nggak salah. Berat amat sih di sesi. Oke, apa bacanya? Individuality. Waduh, itu artinya apa tak buat kamu tak? Artinya mementingkan kesehatan diri sendiri. Wow, nice. Egois itu perlu artinya. Bener juga ya, apalagi jadi ibu ya, Yes. susah ya memang ya. Oke, thank you. Aku juga mau dong, kamu bawa apa tuh hari ini? Oke, aku bawa kartu Oracle. Wah, gue dapet ini loh. Keep a look out, apa artinya? Keep a Hati-hati dalam menjalankan bisnisnya ya. Jadi gue yang menciptakan game ini buat lo, apa gimana? Iya dong, apa ya terserah lah. Oh ya udah, apa ya? Tapi ini kalau aku makan gitu, enak nggak sih tak kalau taste orang dewasa? Ini taste bayi ya? Berarti Iya, ini dia biasanya- tidak ada gula, tidak ada garam. Yang buat 6 Yang bulan 6 sampai bulan 8 ya? bulan nggak aku pakein garam gula sama sekali. Nah, tuh guys, gengs. Coba ya, mau makan nih. Nah, Oke. Jadi dulu kamu masak sendiri? iya. Aku dibantu sama ibu aku sama ada mbak aku dulu. Cuma dulu cukup frustasi sih, karena bukannya Arya nggak mau makan, Arya makan. Tapi kayak aku tuh kayak sibuk untuk oke, hari ini apa ya, besok apa ya, udah cukup gizi belum ya, kayak gitu-gitunya sih yang bikin Oh, iya senewan kali ya, kayak gitu. Nah dulu sih aku emang milihnya yang mudah-mudah aja sih, nggak yang terlalu ribet gitu. Jadi yang ibu-ibu suka, bukan salah sih, yang suka ibu-ibu terlalu stres mikirin adalah dikira, kalau aku konsepnya adalah kalau masak MPASI itu harus sama dengan masakan yang kita Keluarga makan. ya? Iya, iya. Jadi biar nggak ribet. Iya. Kok jadi gue yang menciptakan game ya? Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Iya kan biar seru. Apa ya game-nya? Berarti ya pilih deh. Pilih satu ya. Nah kan dari tadi kan lo udah nanya gue. Oh ya, itu di show kamu dong. Kamu nggak boleh nanya di sini. Nggak ada yang bercanda. Nah, Berarti ya pilih satu kartu. Terus apa ya? Menurut Batia, ya udah pilih aja dulu. oh ya terus Inta ini dia dulu SMA di Tarki ya tak? Di Tarki. SMA Tarki, kuliah di UI. Kamu baru ke Swedia. Mm-mm. Tarki dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Jadi sebenarnya kita tetanggaan ya, karena aku dulu 70 ya SMA-nya ya. Lengan dari mana sih tadi? Iya kan satu area. Oh satu area. Anak Jakarta Selatan. Sekarang anak Pondok Aren. Ada Pondok Aren ya, lumayan anak Pondok Aren. Oh ya. Ini artinya Artinya apa tak? itu salmon. Kamu memilih salmon. Ikan salmon. Ha. Perlu makan ikan salmon. Ya dah, ikan salmon. Ikan salmon. Nih buat Mbak Tia. Kalau ikan salmon artinya Jeng siap-siap. artinya dia wisdom, knowledge sama cycles. Jadi mungkin kok jadi gue sih apa jadi? Jadi mungkin Mbak Tia saat ini lagi mengalami pengulangan yang dulu Mbak Tia pernah alamin. Waduh, cycle. Jadi kayaknya lagi dicek lagi sama semesta. Kalau dikasih masalah yang sama ngadepinnya sekarang lebih baik apa enggak? Udah belajar belum ya? Iya. Ini lo yang milih kartunya bukan gue. Sekian, ini jadi gue. Dan thank you semuanya yang udah nonton hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi. Dan nantikan acara Meet the Founders berikutnya. Dadah, makasih ya Bu Intan. Oh ya, dadah. Makasih Mbak Tia.